tidak mabuk kekayaan. Refleksi pagi 1220. Apa teguran yang disampaikan Amsal kepada orang yang mengandalkan kekayaannya dan tidak peduli orang miskin? Mari lihat teguran Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Saudara-saudara, orang bisa saja merasa aman dan merasa terjamin masa depannya karena ia memiliki banyak harta. Ia kemudian menjadi sangat bergantung kepada harta miliknya dan bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Di dalam mengejar kekayaan ini, orang ini bisa menjadi tidak peduli kepada orang-orang miskin dan tertindas, padahal orang miskin itu sangat mengalami kesulitan hidup akibat tidak memiliki uang yang cukup untuk melangsungkan kehidupannya. Kemiskinannya bisa membinasakan kehidupannya. Saudara-saudara, teguran terhadap orang yang hanya bergantung kepada kekayaan semata adalah hal yang patut kita camkan benar-benar. Dengan adanya desakan arus materialisme yang begitu menggerogoti dunia masa kini, orang percaya bisa saja secara tidak sadar larut dan hanyut di arus materialisme ini. Karena iming-iming kekayaan, orang percaya ini kemudian tidak peduli Tuhan lagi. Karena ia meyakini bahwa kekayaan bisa menjamin masa depannya, ia tidak ragu-ragu untuk menghalalkan segala cara, termasuk cara jahat dan tidak jujur, untuk mengejar kekayaan. Ini tentulah hal yang harus diwaspadai oleh kita semua. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, janganlah kita menjadi mabuk oleh kekayaan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Mari kita tetap bersandar pada Tuhan. Ayo tetap teguh. Berpenghasilan dalam kebenaran. Refleksi pagi 1221. Apa bedanya penghasilan yang didapatkan oleh orang benar dibandingkan dengan penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang tidak benar di mata Allah? Mari dengar petunjuk Tuhan di Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara-saudara, orang yang hidup benar tentu akan bekerja dengan cara-cara yang berkenan di mata Tuhan. Penghasilan yang didapatkan dengan cara benar seperti itu tentu akan membawa kepada kehidupan yang diberkati Tuhan, di mana ada rasa cukup, sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur yang melimpah. Tidak demikian penghasilan yang didapatkan melalui cara yang tidak jujur. Penghasilan seperti ini justru akan menimbulkan lebih banyak dosa, kesusahan, serta penderitaan. Saudara-saudara, peringatan Amsal tentang penghasilan ini perlulah dicamkan dengan benar-benar dalam kehidupan orang percaya. Karena godaan materialisme, orang bisa saja terjebak kepada upaya untuk mengumpulkan harta untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara. Nilai-nilai kerja keras dalam kejujuran diabaikan karena itu dianggap sebagai penghalang kesuksesannya. Akibatnya, bukannya menjadi berbahagia, kehidupannya akhirnya justru menjadi makin menderita dan kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita terus belajar untuk bekerja dengan benar dan jujur, karena penghasilan yang didapatkan di dalam kejujuran ini pasti diberkati Tuhan dan mendatangkan kehidupan yang penuh sukacita. Marilah kita belajar hidup benar
dengan penghasilan yang benar. Belajar menerima teguran. Refleksi pagi 1222. Mengapa orang percaya perlu mendengarkan teguran firman? Petunjuk dari Amsal 10 ayat 17 akan mengarahkan kita semua. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Saudara-saudara, teguran yang didasarkan pada prinsip firman Tuhan haruslah benar-benar disimak dengan baik, karena sikap mau diajar seperti ini akan mendatangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kemauan untuk menerima teguran ini tentu harus ditunjang dengan sikap rendah hati yang membuang jauh-jauh segala gengsi, serta sikap untuk mau mengakui kesalahannya. Bila seseorang mengeraskan hati dan tidak mau mengakui kesalahannya, maka ia sebenarnya berada dalam posisi yang berbahaya karena ia akan tetap hidup dalam dosanya. Saudara-saudara, melalui pesan Amsal, orang percaya telah diingatkan untuk selalu membuka telinga untuk menerima teguran firman Tuhan dengan rendah hati. Melalui sikap seperti ini, orang percaya akan hidup di dalam takut akan Tuhan dan belajar menjadi orang yang bijaksana, yang makin bertumbuh dalam karakternya dan menjadi berkat. Hanya saja sayangnya, karena masalah gengsi dan tinggi hati, seringkali orang percaya tidak mau menerima teguran. Bukannya ia berterima kasih karena ditegur, ia malahan menjadi marah, bahkan bertindak jahat. Akibatnya, bukannya masalah menjadi reda, justru pikiran dan tindakannya akan makin mengakumulasi dosa. Bukannya makin bersukacita, ia justru akan makin sengsara. Ayo hindari semuanya ini dengan terus membuka hati bagi teguran. Mari belajar bersama. Tidak memelihara kebencian di hati. Refleksi pagi 1223. Bagaimana dilema dari orang yang membenci sesamanya? Mari lihat dilema orang ini di Amsal 10 ayat 18. Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Saudara-saudara, seorang yang hatinya dipenuhi kebencian, tetapi kemudian ia berpura-pura baik, maka ia adalah seorang penipu yang munafik. Tetapi bila ia tidak berpura-pura dan mengungkapkan kebencian dalam bentuk fitnah, maka ia adalah seorang yang dungu, karena ia akan menuai banyak permusuhan. Dengan demikian, memelihara kebencian dalam hati itu memang tidaklah baik, karena pastilah kebencian itu akan menyebabkan kehidupan seorang menjadi menderita, karena kebencian itu akan menggelisahkan hati, dan juga karena kebencian akan menjadi sumber permasalahan. Saudara-saudara, kebencian bisa saja diawali oleh adanya suatu permasalahan yang menimbulkan rasa tidak puas, iri hati, atau dendam. Karena dipelihara terus, akhirnya sikap hati itu berubah menjadi kebencian. Selain itu, kebencian itu bisa saja diajarkan di dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat dalam bentuk prasangka negatif terhadap orang lain ataupun kelompok lain. Kebencian ini kemudian berwujud dalam sikap intoleran, tidak suka, bahkan kekerasan fisik.
Kebencian tentulah harus dibuang jauh-jauh, karena baik kebencian itu disembunyikan maupun diungkapkan, kedua-duanya akan mencelakakan. Oleh sebab itu, marilah kita membuang jauh-jauh rasa benci dari hati kita dengan membawa semuanya kepada Kristus. Pengampunan Kristus pasti akan memerdekakan kita dari kebencian.